Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Xiaoyan mengeluarkan seluruh keterampilannya untuk menahan serangan 3 pedang Jian Xiangyang. Namun, semua serangan Xiaoyan runtuh dan pada saat kritis, pendekar pedang gila tiba-tiba muncul dan menahan serangan itu, serta mengalahkan Jian Xiangyang. Pada saat berikutnya, Jian Xiangyang menyarankan Xiaoyan pergi ke jurang kutub untuk meningkatkan kekuatannya. Terima kasih atas bimbingan senior. Aku akan pergi untuk sementara waktu ke wilayah jurang kutub untuk melihatnya. Xiaoyan mengatupkan kedua tangannya. Selama tinggal di Xiao Yuxing, Xiaoyan dan avatar Yuan Shen mendapatkan beberapa peningkatan pada kekuatannya. Tetapi peningkatan semacam ini masih jauh dari cukup. Xiaoyan tidak akan ragu ketika dia telah datang ke alam Suanyin dan dapat memperoleh keberuntungan yang lebih besar. Waktu sangat singkat dan dia harus meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin dalam waktu yang terbatas. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan segera bersiap untuk berangkat ke daerah jurang kutub. Tunggu, kamu pergi bersama kelinci awan es, jadi aku bisa yakin. Tepat ketika Xiaoyan hendak pergi, Permaisuri tiba-tiba berkata dan mata merah muda kelinci awan es dipenuhi dengan keengganan. Tidak. Kelinci awan es menggelengkan kepalanya dengan panik, melawan dengan sekuat tenaga. Xiaoyan memandang kelinci awan es yang sangat enggan dan mengangkat alisnya sedikit. Sebenarnya dia ingin menolak dan langsung tersenyum setelah melihat kelinci awan es yang meronta. Baiklah, ada baiknya juga membawa seseorang yang tahu jalannya. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum. Jangan picik, ingatlah untuk mendengarkannya dengan patuh. Permaisuri membelai bulu lembut itu. Seperti yang dikatakan Permaisuri, dia memberikan kelinci awan es di pelukannya ke Xiaoyan, dan Xiaoyan mengambil kelinci awan es untuk ikut bersamanya. Sepasang mata merah muda itu penuh dengan kepanikan, dan setiap bulu di tubuhnya tampak melawan dengan seluruh kekuatannya. Kelinci kecil, jadilah baik. Ayo, tumbuh lebih besar dan biarkan aku menunggangimu. Xiaoyan menepuk kelinci awan es dan yang terakhir hanya bisa patuh dengan rasa enggan di hatinya. Lagi pula, Permaisuri ada di samping dan tidak ada pilihan. Terdengar ledakan keras yang membuat Xiaoyan ketakutan. Jelas, kelinci awan es melakukannya dengan sengaja. Dia tidak bisa mengeluarkan amarahnya. Jadi, dia hanya bisa mengungkapkan ketidakpuasannya dengan cara ini. Kelinci awan es membengkak hingga lebih dari 10 kaki dalam sekejap dan penuh kekesalan, seolah-olah tidak berani berbicara. Xiaoyan memiliki senyum cerah di wajahnya dan segera duduk bersila di punggung kelinci awan es dan melambai ke semua orang. Kalau begitu, aku pergi sekarang. Yuan kamu harus lebih berhati-hati, kata Xiaoyan, dan kemudian matanya masih tertuju pada Permaisuri. Mungkin karena kasih sayang Permaisuri menggerakkan hati Xiaoyan, atau mungkin karena dalam ingatan Xiaoyan yang dalam masih ada bayangan Permaisuri, dan pada saat ini dia telah sepenuhnya memasuki peran sebagai yang mulia. Setelah Xiaoyan menepuk kelinci awan es, dia mengguncang tubuhnya dengan tidak sabar beberapa kali, dan kemudian sosoknya berubah menjadi pelangi panjang dan tersapu ke kejauhan sebelum menghilang dari Xiao Yuxing. Tidak lama setelah Xiaoyan meninggalkan Xiao Yuxing, ada ratusan binatang berkumpul di cahaya bintang, dan binatang terbang yang tak terhitung jumlahnya terlihat berlari kencang. Dan ini adalah inti dari istana Dewa Pemburu. Di antara ratusan bintang, ada satu bintang yang paling kecil, bersinar dengan kecemerlangan.
dan orang bisa mengetahui keindahannya secara sekilas. Di dalam istana Dewa Pemburu, apakah dia telah meninggalkan Xiao Yuxing? Sesosok duduk bersila di bawah air terjun yang berkilauan, menutup matanya dan berbicara dengan lembut. "Ya, Tuan Istana." Seorang pria setengah berlutut di depannya menjawab dengan sungguh-sungguh. Kemana arahnya? Sepertinya arahnya menuju wilayah Jurang Kutub. Wilayah Jurang Kutub. Permaisuri dihidupkan kembali karena dia. Tapi apakah kamu sudah menemukan identitasnya? Sosok itu masih menutup matanya tanpa gelombang di wajahnya. Tampaknya dewa pemburu yang mati sebelumnya dan dua dewa pemburu ranah keabadian kaisar semuanya dibunuh olehnya. Menurut berita, dia baru saja datang ke sini dari dunia sensi. Pria setengah berlutut itu berkata dengan hormat. Mendengar ini, pria yang menutup matanya tiba-tiba mengerutkan keningnya, lalu perlahan membuka matanya. Di dalam air terpantul wajah halus mengenakan jubah indah dengan rambut panjang mencapai pinggangnya. Tapi jika Xiaoyan ada di sini saat melihat wajah ini, dia mungkin akan terpana. Wajah ini, kecuali perbedaan pakaian dan gaya rambut, fitur wajahnya persis sama dengan miliknya. Dari sensi, dia juga membunuh dua makhluk abadi. Kekuatan macam apa orang ini? Pria yang membuka matanya terus bertanya. Tuan Istana, tidak ada dewa pemburu yang selamat setelah bertarung dengannya, dan tidak ada berita pasti untuk saat ini. Sosok setengah berlutut itu mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Tidak ada nyawa yang tersisa. Metode orang ini kejam. Jadi, aku akan segera mengirim seseorang untuk menangkapnya. Pria itu mengangkat alisnya dan ada kilatan amarah di matanya, dan dia berbicara dengan tajam dan aura yang kuat menyebar dari tubuhnya. Sosok setengah berlutut itu melesat ke belakang. Dadanya terasa sesak dan meskipun seteguk besar darah keluar, dia dengan cepat menstabilkan sosoknya dan mengepalkan tinjunya dengan kuat. "Ya, Tuan Istana." Dari sensi, jika permaisuri benar-benar dihidupkan kembali karena dia, mungkinkah dia... Ada pandangan yang rumit di mata pria itu dan ada jejak ketakutan. Aura yang kuat melonjak dari tubuh pria itu dan perlahan menghilang setelah beberapa saat. Sialan, selalu berhenti di sini. Aku bisa merasakan kekuatan yang menahanku. Apa sebenarnya yang mencegahku menerobos? Pria itu menggertakkan giginya dan kemarahan muncul di wajahnya. Tidak masalah jika permaisuri pulih. Selama aku bisa mengambil roh dunia dari permaisuri, aku pasti bisa menerobos. Pria itu bergumam dan kilatan permusuhan melintas di matanya. Juci, permaisuri telah pulih. Kapan kamu akan menyingkirkannya? Pada saat ini, sesosok menawan muncul di belakang pria itu dengan sosok anggun dan rambut merah dengan picur yang indah dan menawan. Dan sosoknya menempel di punggung Juci, berbisik pelan di telinganya. Ada formasi besar di Xiao Yuxing. Tidak mudah untuk menembus formasi ini. Dan semua monster tua itu ada di Xiao Yuxing. Dan mereka harus dihilangkan terlebih dahulu untuk memiliki kesempatan membunuh permaisuri mereka. Juci berkata perlahan dengan ekspresi serius. Bagaimana rencanamu? Wanita menawan itu menekan pipi Juci.
menyikat rambutnya. Wajah ini setidaknya 80% mirip dengan Cailin. Kumpulkan semua ranah abadi di istana Dewa Pemburu. Setelah aku memiliki rencana jangka panjang, monster-monster tua ini kita akan selesaikan. Namun mereka tidak mudah untuk dihadapi. Dan permaisuri bahkan lebih bijaksana. Lanjut Juci. Bukankah permaisuri sudah lama mati? Itu seharusnya hanya gumpalan sisa klon jiwa sekarang. Apakah kamu harus sangat berhati-hati? Wanita itu bertanya sedikit bingung, merasa bahwa sikap Juci terlalu berlebihan. Sungguh keajaiban bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang. Meskipun pada dasarnya aku telah mengatur untuk kejatuhannya, namun dia selalu dipanggil permaisuri. Jika kita tidak hati-hati, maka semuanya akan gagal, kata Juci sambil tersenyum. Wajahnya penuh cinta dan dia mencubit wajah cantik wanita itu. Selain itu, orang yang turun dari sensi kali ini juga sangat aneh. Belum terlambat untuk mengetahui masalah ini sebelum kita mulai. Setelah Juci selesai berbicara, dia membawa kecantikan di belakangnya ke dalam pelukannya. Kamu masih sangat berhati-hati. Beberapa hal ini sebenarnya perlu dipotong dengan cepat. Jari kecil giok kucing liar di lengannya membelai wajah Juci. Hal-hal lain terserah padamu. Tapi masalah ini aku masih ingin lebih berhati-hati. Juci menggelengkan kepalanya dan telapak tangannya juga mengembara dengan gelisah. Kau menyakitiku. Sudut mulut Juci perlahan naik. Ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi ganas dan bahkan ada cahaya merah yang berkedip di matanya. Meski penampilannya sangat mirip dengan Xiaoyan, permusuhan di tubuhnya telah diperkaya berkali-kali oleh Xiaoyan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh banyak orang yang telah membunuhnya, tetapi berasal dari dalam jiwanya. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 还有何用？若是当年不与那人硬然定上3年之约，恐怕也不会让这个家族亲人失散。兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的阴谋只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。